Halo teman-teman, kembali lagi bersama Random Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang disutradarai Michael Bay, dirilis pada tahun 1998 yang berjudul Armageddon. Dibintangi oleh sang superstar Bruce Willis sebagai Harry Temper, mengisahkan 65 juta tahun yang lalu bumi dihuni oleh dinosaurus dan terus berkembang biak. Tak lama setelah itu, kepingan batu asteroid sebesar 6 mil mengubah itu semua, menabrak bumi hingga mengakibatkan peradaban dan 1 triliunan tanah serta bebatuan berhamburan ke langit, membentuk selimut debu yang tebal yang menghancurkan semua peradaban dan populasi di bumi saat itu. Dan kabar buruknya akan terjadi di masa kini. Cerita pun bermula ketika bumi secara tiba-tiba dihujani meteor kecil dan menghantam salah satu pesawat luar angkasa milik NASA yang sedang memperbaiki salah satu satelit di luar angkasa. Sementara meteor lainnya menghantam kota-kota yang ada di Amerika Serikat. Meteor-meteor kecil itu hanya ucapan salam dari sebuah meteor yang ukurannya jauh lebih besar, kira-kira seukuran kota Texas, Amerika Serikat, yang sedang meluncur ke bumi dengan kecepatan 22.000 mil per jam dan akan sampai di bumi dalam waktu 18 hari kemudian. Setelah menganalisis penemuan asteroid tersebut, pihak NASA yang dipimpin oleh Dan Truman menyimpulkan bahwa asteroid tersebut bisa saja mengulangi bencana apokaliptik yang sama terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang memusnahkan spesies yang pernah menguasai bumi, yaitu dinosaurus. Dan Truman kemudian melaporkan hal tersebut kepada Presiden Amerika Serikat. Setelah menerima banyak masukan mengenai cara yang dapat mencegah asteroid yang menghantam ke bumi, diputuskanlah bahwa kemungkinan yang paling besar untuk mencegah apokalips adalah menanamkan bom nuklir di asteroid tersebut dengan cara pengeboran. Masalahnya, tidak ada satupun astronot profesional yang punya keahlian untuk melaksanakan pengeboran di asteroid tersebut. Pihak NASA kemudian meminta grup pengeboran minyak yang mereka yakini bisa menjalankan misi penghancuran asteroid tersebut. Grup ini dipimpin oleh Harry Temper. Mereka dikenal punya reputasi yang baik dalam pengeboran minyak di lapisan permukaan bumi yang memiliki lapisan yang keras sekalipun. Tapi masalah lainnya, mereka bukan astronot. Di saat yang sama, Harry mendapatkan masalah di lokasi kilang minyaknya, di mana salah satu karyawannya bernama E.J. Frost bikin ulah. E.J. ini mengaktifkan sebuah mesin pengeboran yang mana sebelumnya Harry sudah melarangnya. Masalahnya kemudian malah bertambah rumit ketika Harry menemukan sebuah bra di kamar E.J. yang dia kenali. Ternyata itu adalah bra milik anaknya. Harry menjadi marah besar. Setelah itu, pihak NASA mengundang Harry ke kantor mereka. Sesampainya di sana, Dan Truman meminta dan meyakinkan Harry untuk bergabung dalam misi menghancurkan asteroid yang sedang mengarah ke bumi. Harry pada akhirnya menyanggupi dengan syarat ia harus membawa timnya sendiri, dan Harry pun memastikan membawa kru terbaiknya, yaitu E.J. Frost, Rockhorn, Chick, Max, dan Dare. Sebelum berangkat menjalankan misi dunia, mereka harus mengikuti pelatihan singkat terlebih dahulu. Describe to you how these DATs keep your ass on the ground. Independence, keep it up. Let's go with a younger team here. The Independence, I'll run the drill team on Freedom with Yeah, man, okay, it's my first time. I just want to seriously. Dan disinilah Harry memaafkan E.J. dan mengizinkan anak buahnya itu untuk menghabiskan waktu bersama dengan putrinya sebelum menjalani pelatihan. E.J. melamar Grace sebelum berangkat, dan Harry pun berjanji kepada Grace untuk menyelesaikan misi dan pulang bersama tunangannya. Mereka pun berangkat menuju asteroid yang dibagi ke dalam 2 pesawat, yaitu pesawat Independent dan pesawat Freedom. Seluruh umat manusia kini menggantungkan harapannya kepada Harry dan krunya. Dalam misi ini, mereka didampingi oleh astronot senior
yang bernama Kolonel William Sharp dan astronot lainnya. Dengan penuh ketegangan dan dibantu oleh tim NASA, mereka pun terbang tanpa kendala yang berarti. Setelah di orbit, mereka pun butuh tambahan bahan bakar, yang membuat Freedom dan Independent merapat ke stasiun luar angkasa milik Rusia. NASA menghubungi stasiun ruang angkasa milik Rusia tersebut. Di sana ada astronot Rusia yang telah menunggu mereka, dan tim bahan bakar pun turun ke stasiun ruang angkasa milik Rusia dengan didampingi oleh Kolonel William. Di dalam timnya termasuk Harry dan EJ. Pengisian bahan bakar dimulai. Astronot Rusia membutuhkan 1 orang untuk turun ke bawah mengawasi tekanan suhu bahan bakar. EJ ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Astronot Rusia memerintahkan EJ yang perlu dia lakukan. Ketika proses transfer bahan bakar sedang berlangsung, salah satu selang bahan bakar mengalami kebocoran yang membuat tekanan bahan bakar malah menjadi naik. EJ mencoba memberikan peringatan kepada astronot Rusia, tapi waktu itu dia lagi asik bercerita dengan Harry. EJ akhirnya menarik tuas klepnya, tapi sialnya klep itu malah patah dan membuat stasiun meledak. Astronot Rusia dan Kolonel William berusaha mengeluarkan EJ dari sana, sementara Harry dan kru lainnya berusaha menyelamatkan diri kembali ke pesawat. Karena sudah terdesak, Kolonel William yang juga ingin menyelamatkan EJ dipaksa menuju ke pesawat. Sementara astronot Rusia tetap berusaha menolong EJ. Saat EJ berhasil diselamatkan, ternyata mereka berdua sudah terkunci di ruangan bahan bakar. Harry tetap menunggu EJ sampai akhirnya Kolonel William mengatakan sudah terlambat dan EJ sudah meninggal. Astronot Rusia yang masih terkurung dengan EJ mencoba melewati jalan pintas yang memiliki suhu di bawah 100 derajat. Mereka pun berhasil melaluinya dan menuju ke pintu pesawat Independent. Saat stasiun akan meledak, Dare kemudian membuka pintu pesawat Independent sehingga EJ dan astronot Rusia berhasil selamat. Freedom dan Independent akhirnya kembali terbang dan selamat dari ledakan stasiun ruang angkasa milik Rusia tersebut. Untung saja pesawat mereka sudah terisi 90% bahan bakar, yang mana itu sudah cukup untuk memastikan mereka bisa sampai ke asteroid. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju asteroid, yang mana pada saat itu asteroid sudah hampir melintasi orbit bulan. Pesawat Freedom dan Independent memutuskan untuk mengintari bulan untuk mengejar asteroid dari belakang dengan bantuan gravitasi bulan. 3, 2, 1. Heavy, man! This isn't normal! What do you mean this isn't normal? On a match! 22,500! Lalu mendarat di asteroid, tapi situasi menegangkan kembali menyapa mereka ketika mereka disambut oleh serpihan asteroid yang mengakibatkan pesawat Independent terjatuh dan hancur berantakan. NASA mengkonfirmasi bahwa kru Independent semuanya tewas, termasuk EJ. Mendengarkan kabar tersebut, Grace tentu saja bersedih, sementara NASA masih terus mencoba berkomunikasi dengan Freedom. Pesawat Freedom yang dikemudikan oleh Kolonel William beserta krunya termasuk Harry berhasil mendarat ke asteroid yang ternyata penuh dengan besi yang tajam. Kolonel William berusaha menghidupkan generator cadangan untuk mendapatkan sambungan komunikasi ke NASA. Yang masih diliputi kecemasan, Grace terus menunggu perkembangan terbaru dan kini malah tunangannya dan ayahnya telah tewas. Di tempat lain, di lokasi jatuhnya pesawat Independent, keajaiban terjadi. Ternyata EJ dan astronot Rusia dan Dare masih hidup. Mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil pengeboran. Mereka berharap bisa bertemu dengan Harry. Di sisi lain, Harry dan krunya memulai misi pengeboran asteroid yang ternyata permukaannya mengandung besi ferrit sedalam 800 kaki. Max akhirnya memulai pengeboran, tapi ketika baru mencapai 10 kaki, mata bor mereka sudah hancur. Saking kerasnya setiap permukaan asteroid tersebut, NASA sedikit lega setelah berhasil kembali mendapatkan sambungan ke Freedom. Dan harapan mereka serta bumi terus terjaga. Di asteroid mereka kembali melakukan pengeboran, tapi yang ada selain merusak mata bor yang baru, kini bahkan merusak alat pengeboran. Untungnya mereka masih memiliki peralatan cadangan. Di atas pesawat, William memaksa Harry untuk melaporkan hasil pekerjaan mereka yang sudah berjalan 2,5 jam.
Mendengar laporan Harry yang kurang bagus, di mana mereka baru berhasil menembus permukaan 57 kaki, Kolonel William meneruskan laporan tersebut ke Dan Truman. Pan tidak putus harapan, Harry merebut telepon dan meyakinkan Dan Truman bahwa mereka mampu melakukannya. Sampai terjadi drama antara Harry dan Kolonel William, apalagi ketika William menganggap Harry dan timnya adalah sebuah kesalahan besar dalam sejarah NASA. Kimsey, seorang jenderal yang merasa keadaan sudah tidak menguntungkan, menghubungi presiden untuk meminta petunjuk. Apakah mereka akan menjalankan protokol sekunder atau tidak? Protokol sekunder ini adalah meledakkan asteroid dari jarak jauh tanpa perlu mengebor. Presiden pun menyetujuinya. Karena situasi memang makin mendesak, Kimsey lalu memerintahkan Truman dan timnya mengosongkan lokasi dan mengambil alih mission control, tapi Truman menolak. Sayangnya, Dan Truman gagal meyakinkan presiden dan protokol sekunder tetap dijalankan. Grace tentu saja shock mendengar rencana itu karena ayahnya masih ada di asteroid tersebut, tapi Kimsey tidak peduli dan tetap menjalankan tugasnya. Sementara itu, di pesawat Freedom, Kolonel William memerintahkan Harry dan krunya untuk menurunkan bom nuklirnya dan segera melakukan evakuasi karena protokol sekunder kini sudah diaktifkan. Tapi Harry menentang karena menganggap jika bom nuklir tidak ditempatkan di kedalam 800 kaki, maka hal itu akan sia-sia dan hanya akan menciptakan percikan kembang api saja. Harry masih yakin dia bisa menuntaskan tanggung jawabnya. Diam-diam, Truman ternyata memerintahkan anak buahnya untuk mematikan bom nuklir tersebut dan berhasil. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Harry. Setelah bom nuklir diaktifkan oleh Kimsey, dia meyakinkan Kolonel William bahwa dia mampu menyelesaikan misinya. You swear on your daughter's life, on my family's, that you can hit that mark. I've been drilling holes in the earth for 30 years. Never missed a depth that I have aimed. Akhirnya Kolonel William setuju untuk mematikan bom tersebut. Di mission control, Kimsey pun terkejut karena bom itu sudah dinonaktifkan. Dan seketika sinyal komunikasi kembali terhubung. Harry pun berbicara dengan mission control agar tetap memandu mereka menggali lubang sesuai dengan prosedur pertama. Saat pengeburan akan dilakukan, Rockhorn malah menjadi gila. Saat Mac akan memulai pengeboran, terjadi gempa di asteroid tersebut yang menyebabkan Mac harus tewas karena mobil pengeboran yang dikemudikannya terlempar lalu meledak. Mendengar hal ini, NASA kembali tertunduk dan pasrah. Informasi ini kemudian disebarkan ke umat manusia bahwa misi telah gagal. Saat itu, seluruh penduduk bumi sibuk mencari perlindungan. Azan dikumandangkan, para pemuka agama mulai berdoa. Dan kamu yang masih melakukan hal itu, segeralah bertobat. Semua pasrah dan larut dalam kesedihan. Sementara serpihan asteroid mulai menghantam kota Paris tanpa tersisa. Dalam waktu 3 jam, asteroid utama akan menghantam bumi. Harapan kembali muncul setelah EJ datang. Harry shock mengetahui ternyata EJ masih hidup. Mission Control pun mendapatkan kabar baik ini dan kembali fokus. Grace kini juga kembali tersenyum karena ternyata EJ masih hidup. Mereka pun kembali melakukan pengeboran yang masih tersisa 250 kaki lagi. EJ memulai pengeboran dan dia akhirnya mencapai kedalaman 800 kaki. Di 30 menit waktu yang tersisa, EJ turun ke bawah untuk memasang pipa, tapi asteroid kembali mengamuk menghempaskan EJ keluar, membuat Harry refleks dengan cepat menariknya hingga EJ berhasil selamat. Tapi sayangnya Grabber harus tewas tertimpa material asteroid. Sialnya, badai tersebut merusak panel pemicu bom nuklirnya, sehingga the only one cara mengaktifkan bom adalah dengan manual, yang artinya satu orang harus dikorbankan untuk meledakkan bom nuklir tersebut. Setelah mereka selesai main ambil sedotan, akhirnya EJ lah yang harus tinggal dan meledakkan bom nuklirnya. Harry pun mengantar EJ ke pesawat, tapi sesampainya di pintu pesawat, Harry malah mendorong EJ masuk ke dalam pesawat, kemudian menguncinya dari luar. Harry kemudian berpesan kepada EJ untuk menjaga dan menikahi Grace, anak tersayangnya. Harry! You can't do this to me! It's my turn now. It's my job! You go take care of my little girl now.
Dan Harry juga sudah menganggap AJ seperti putranya sendiri. Harry pun menghubungi Grace via mission control. Harry meminta maaf kepada Grace karena telah melanggar janjinya untuk kembali ke bumi. Saat itu juga Grace akhirnya memanggil Harry dengan sebutan ayah dan mengungkapkan isi hatinya bahwa dia ingin menjadi seperti ayahnya. Dia bangga memiliki ayah seperti Harry. Daddy? Hi, Gracie. I'm so proud of you. So much, Daddy. I am like you. Mewek gue lihat scene ini, bro. Kolonel William pun kemudian menerbangkan pesawat dan pergi dari asteroid. Ketegangan belum selesai. Untuk menuntaskan misi bunuh dirinya, Harry malah terhempas badai dan kesulitan mencapai pemicu bom nuklir. Karena merasa Harry belum selesai meledakkan bomnya, malah si bego Kolonel William mau kembali ke asteroid meledakkan bomnya. Tapi Chick meyakinkan bahwa Harry tidak pernah gagal melaksanakan tugasnya. Saat asteroid hampir sampai di bumi, Harry pun berhasil meledakkan bom nuklir di asteroid tersebut dan berhasil membelah asteroid hingga membuatnya berubah arah, menjauh dari bumi. We win, Gracie! Penduduk dunia pun bersorak gembira atas keberhasilan misi Harry dan kawan-kawannya. Freedom mendarat ke bumi, AJ dan krunya yang tersisa menjadi pahlawan bumi. Mereka kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing, dan Kolonel William menghampiri Grace untuk memberikan hormat yang menjadi kebanggaannya karena Grace adalah anak dari seorang yang paling pemberani yang pernah dia kenal. The bravest man I've ever met. Dan lagu legend dari Aerosmith, I Don't Know One Miss a Thing, akhirnya terdengar. Salah satu original soundtrack terbaik yang pernah saya dengar. Grace dan AJ akhirnya menikah dan hidup bahagia sesuai wasiat terakhir ayahnya, Harry.